Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Datu Sanggul atau yang lebih dikenal di masyarakat yaitu Datu Sanggul. Saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai beliau. Biografi itu apa? Biografi itu adalah sebuah tulisan-tulisan atau keterangan mengenai karya-karya seseorang atau pengalaman-pengalaman seseorang, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Pertama-tama beliau ini asalnya dari Palembang, hidup sekitar abad ke-17 atau 18 Masehi. Nama asli beliau di dalam satu riwayat adalah Muhammad Abdus Somad Al-Palembangi. Di dalam riwayat lain mengatakan nama beliau juga yaitu Sirajul Huda. Di sini riwayat yang paling masyhur adalah Muhammad Abdus Somad. Lalu gelar beliau adalah Sanggul. Sanggul itu artinya di dalam satu riwayat artinya menunggu datangnya ilmu dari Allah di dalam khalwat khusus beliau. Jadi Sanggul itu artinya menunggu. Di dalam riwayat lain juga artinya Sanggul artinya menyanggul, artinya menghadang pasukan Belanda di perbatasan Kampung Muning di daerah Tatakan. Jadi menghadang pasukan Belanda sampai pasukan Belanda itu kocar-kacir dibuatnya. Ada juga di riwayat lain Sanggul artinya menunggu binatang buas. Artinya menunggu binatang buas karena beliau sering khalwat ke hutan-hutan menyendiri. Lalu riwayat itu menyebutkan Sanggul itu artinya menunggu binatang buas. Di dalam riwayat lain juga ada juga artinya Sanggul artinya menyanggul, artinya menggalung rambut beliau. Tapi riwayat yang paling masyhur yaitu menunggu ilmu dari Allah di dalam khalwat khususnya. Lanjut pendidikan beliau atau beliau berguru ke Datu Suban. Datu Suban ini adalah guru-guru para mahaguru, para datu-datu pada zaman itu. Datu Suban ini memiliki murid 13 datu-datu yang dikenal. Di antara 13 tersebut Datu Sanggul lah yang paling istimewa dikarenakan karya Datu Suban yaitu kitab Berincong diwarisi oleh Datu Sanggul. Makam Datu Suban itu pula tidak terlalu jauh dengan makam Datu Sanggul, yaitu sekitar 1,5 km. Lalu Datu Sanggul ini juga dikenal sebagian masyarakat orang yang sedikit agak terganggu dikarenakan beliau ada keramat beliau pernah bercebur ke sungai. Lalu lama beliau tidak muncul. Orang yang melihat di sekitar itu lalu gempar karena beliau tidak muncul. Setelah terkumpulnya orang-orang di sekitar, masyarakat sekitar, lalu beliau muncul lagi ke permukaan dan berjalan di atas sungai. Itu salah satu keramat beliau. Dan juga beliau masyarakat tidak pernah beliau melihat beliau sholat Jumat berjamaah di masjid sekitar. Lalu pada zaman itu, zaman awal kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan dari kota Makkah ke tanah Banjar. Setelah beliau
atau Datuk Lampayan tersebut datang ke kota Banjar. Lalu beliau menjelaskan identitas sebenarnya siapa Datu Sanggul tersebut. Lalu masyhurlah kewalian Datu Sanggul tersebut, dan keilmuan beliau terangkat, kealiman beliau sangat tinggi. Ahli tasawuf dan berbagai macam ahli di dalam bidang-bidang agama. Datu Sanggul juga berdakwah melalui syair-syair beliau atau pantun-pantun. Di antara syair-syair beliau adalah Saraba Ampat. Saraba Ampat, kalau tidak salah berbunyi seperti ini: Saraba Ampat, tarikat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Saraba Ampat. Adapun lagi ada juga syair ma'rifat yang berbunyi: aku jadikan saraba ampat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Disatukan di dalam kholwat dan rasanya tiada tersurat, rasa nyamannya tiada tersurat, kalau tidak salah berbunyi seperti itu. Lalu wafatnya Datu Sanggul yaitu sekitar 18 Masehi. Sekarang sekitar 20-an, abad 20 Masehi. Beliau wafat di abad 18 Masehi. Sekitar 200 tahun ke belakang beliau wafat. Setelah tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tidak begitu lama beliau wafat. Mungkin kesimpulan yang dapat diambil adalah beliau adalah orang yang taat beragama, rajin di dalam khalwat, istiqomah, dan sering melantunkan syair-syair yang penuh makna dan sangat puitis, membuat masyarakat sekitar menghayati syair-syair beliau dan mendapatkan hidayah dari syair-syair beliau. Lalu mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.